Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas materi yang wajib dijalankan nasabah Galbay agar aman. Apa sih yang wajib dijalankan oleh nasabah-nasabah yang saat ini sedang gagal bayar agar aman? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Nah, teman-teman, seperti tadi di awal, saya akan membahas tentang apa sih yang wajib dijalankan nasabah gagal bayar agar Anda aman-aman saja. Aman dalam artian yang luas, kawan-kawan. Aman dari teror, aman untuk diri sendiri, untuk hati dan pikiran Anda. Akan saya bahas ya secara detail. Karena saya membahas segala sesuatu yang ada dalam video, saya ingin detail. Saya ingin agar kalian menangkap dengan cara yang sangat sederhana yang akan saya paparkan, agar langsung masuk dan bisa kalian implementasikan ketika kalian sedang dalam posisi situasi gagal bayar. Tentunya video-video saya ini saya ingin membooster kalian, ingin menguatkan mental kalian, dan sekaligus ingin mengisi kekosongan-kekosongan dari informasi yang Anda butuhkan. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun hanya dalam channel YouTube, dan mudah-mudahan seluruh video-video yang saya bagikan memotivasi Anda dan membuat Anda tidak ada lagi rasa takut menghadapi situasi gagal bayar. Nah, kawan-kawan, ini banyak sekali ya pertanyaan tentang masalah gagal bayar aman atau tidak. Tentang masalah, Pak, saya dengan situasi gagal bayar seperti ini bagaimana, Pak? Banyak sekali ya yang menghubungi telepon saya, entah dapat dari mana, yang menghubungi ponsel saya, menghubungi email saya, kadang messenger, mereka menanyakan terkait situasi seperti ini. Berarti ini adalah salah satu poin bahwa teman-teman di situasi gagal bayar mendapatkan kebingungan yang luar biasa. Teman-teman mendapatkan sesuatu yang banyak sekali bahan-bahan yang harus ditanyakan terkait dengan masalah gagal bayar. Aman tidak? Bagaimana kedepannya seperti apa? Ini banyak sekali ya pikiran-pikiran tersebut yang saat ini berkelana terus-menerus di pikiran para nasabah yang sedang menghadapi situasi gagal bayar. Saya hanya akan memberikan arahan, saya hanya akan memberikan coaching buat kalian, tapi eksekusinya adalah kalian sendiri. Jadi ketika kalian menerima semua ilmu, menerima semua informasi yang saya bagikan, lalu kalian masih bingung, masih pusing, dan bahkan ada di antaranya bilang, saya sudah jalankan apa yang Pak Jamal sarankan, tapi saya makin stres, makin bingung. Nah, itu tergantung kalian. Kalian mengeksekusinya seperti apa? Tutorial, arahan sudah saya berikan. Tinggal kalian mengeksekusinya dengan cara seperti apa? Apakah kalian mengeksekusinya dengan baik atau benar atau bagaimana? Semuanya terserah kalian. Saya di sini hanyalah membagikan, menginformasikan, sekaligus membagikan seperti apa sih caranya bagaimana. Nah, itu loh tugas coaching sebenarnya seperti itu. Oke, teman-teman semua, gagal bayar itu situasi yang paling tidak nyaman, situasi yang bagi yang baru mengalami itulah situasi yang paling tidak mengenakan. Bagaimana tidak? Anda benar-benar dibuat, boleh dibilang kayak mabuk kepayang ya, stresnya minta ampun. Yang bagi yang baru pertama kali, ini adalah sesuatu pukulan yang berat, ini sesuatu yang sangat memalukan, ini sesuatu yang sangat membingungkan. Kalian mau bergerak kemanapun sulit, akhirnya segala bentuk pekerjaan Anda berantakan. Anda baperan, Anda emosi. Bahkan orang-orang yang tersayang, terkasih aja, yang terdekat sekalipun menjadi luapan emosi Anda. Menjadi sasaran luapan emosi dari kalian. Anak jadikan sasaran emosi, istri dijadikan sasaran emosi, semuanya. Ini adalah bentuk ketidakmampuan kalian memanage situasi, memanage mental Anda, memanage psikologis Anda. Nah, di sini saya akan ajarkan ya bagaimana agar Anda tetap aman, tetap tenang. Karena tadi saya bilang aman itu ada beberapa persepsi. Aman dari serangan DC-DC pinjol, aman juga secara ketentraman hati, aman juga secara mental dan psikologi. Seperti itu kawan-kawan.
Nah, di sini akan saya jelaskan ya, satu demi satu, agar kalian benar-benar bisa dalam situasi tetap kondusif dalam kondisi gagal bayar sekalipun. Tapi sebelumnya, untuk tetap saya membersamai kalian, untuk saya tetap ada bersama kalian dalam video-video seperti ini, bantu saya kawan-kawan, bantu saya dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog ya, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bila video saya ini benar-benar memberikan manfaat, benar-benar memberikan informasi yang baik, mengedukasi, memberikan booster yang kuat buat kalian, silahkan disebarkan dong ke kawan-kawan lainnya yang saat ini sedang membutuhkan spirit, tambahan spirit, membutuhkan booster mental. Kalian bagikan saja ke mereka. Atau bisa kalian bagikan ke berbagai media sosial. Insya Allah kawan-kawan, ini akan menjadikan salah satu pahala jariah buat kalian semua. Karena membagikan sesuatu informasi untuk kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang kebingungan karena gagal bayar. Hal pertama yang wajib Anda lakukan adalah Anda menenangkan diri. Karena itu adalah kuncinya. Anda istighfar bila seorang muslim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalian istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Anda tobat. Ini adalah kesalahan terbesar yang sudah Anda buat. Ini kunci utama dulu ya. Karena kunci utama adalah gerbang, selanjutnya Anda bisa membuka pintu-pintu lainnya. Pintu-pintu masalah yang lainnya yang masih saat ini masih stuck, masih tidak bisa terbuka, Anda insya Allah bisa membukanya. Yang pertama adalah tobat dan istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu adalah kunci utama sebelum Anda bisa meneruskan, menerobos masalah-masalah yang akan terjadi. Karena begini, dengan hati dan pikiran, ketika hati dan pikiran Anda tertuju kepada Sang Pencipta, memohon ampun, tertuju kepada Sang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta ini, tentunya hati dan pikiran itu akan tenang. Beda dengan hati dan pikiran Anda terus tertuju kepada DC, terus tertuju kepada orang yang mengancam Anda, tertuju kepada orang-orang yang mengintimidasi Anda, yang mengejar-ngejar hutang Anda. Pasti pikirannya akan terus kalut. Pikirannya akan terus-menerus, bagaimana nih Pak? Sampai tengah malam pun ada yang menjapri saya. Saya bingung Pak, dengan kondisi seperti ini saya bingung. Bagaimana ini Pak, saya dikejar-kejar terus oleh DC. Saya dimaki-maki, kirimkan mereka lah foto-foto, screenshot dari ancaman-ancaman DC. Saya miris gitu kan, seperti ini. Harusnya mereka dalam situasi sepertiga malam seperti itu, mereka melakukan zikir, mereka melakukan menenangkan diri, menghadap Sang Holik untuk mencurhatkan isi hatinya. Isi hati saya sedang galau ya Allah, saya sedang galau. Bagaimana ini ya Allah? Dekatkan hati dengan Sang Pencipta. Bukan Anda curhat, bukan Anda hanya bisa berkeluh kesah, tapi Anda curhat dengan Sang Pemilik yang menciptakan Anda, Robmu, Tuhanmu. Saya analogikan seperti ini ya, ketika sebuah mobil diciptakan oleh Sang Pencipta, insinyurnya ya, insinyur mobilnya. Mobilnya tersebut tiba-tiba di kemudian hari rusak. Siapa yang bisa membetulkan? Siapa yang bisa mereparasi? Tentunya yang menciptakan. Yang mengetahui semua suku-suku cadang mobil tersebut, yang mengetahui penyakit dari mobil-mobil tersebut yang rusak. Sama halnya seperti Anda saat ini, Anda sedang rusak, sedang dirusak oleh masalah. Dirusak oleh masalah yang Anda buat sendiri, karena kealpaan sendiri, menyebabkan Anda sekarang rusak. Dihantam oleh DC, diintimidasi oleh para DC pinjol, dikejar-kejar, dicaci maki, disebar datanya, dipermalukan. Itu penyakit yang serius. Nah, penyakit yang serius seperti itu, Anda harus lari kemana? Tentunya Anda pertama kali kuncinya adalah Anda wajib tobat, wajib istighfar, wajib mohon ampun kepada Allah, kepada Sang Pencipta, Tuhanmu, Rabbmu. Itu saja. Sama seperti tadi. Anda harus mencari cara bagaimana mobil tersebut agar kembali hidup, berarti mencari insinyurnya, mencari tutorial, mencari caranya, mencari spare part-nya. Dan spare part hidup sudah Allah kasih. Keluk-keluknya, jalan-jalannya. Dan cara-caranya sudah Allah berikan.
bahwa riba itu akan menyengsarakan, bahwa riba itu akan menyebabkan kalian hidupnya kacau balau, carut marut. Allah sudah kasih, tapi kalian terabas. Nah, sekarang cara satu-satunya kalian tobat, kalian minta ampun. Itu dulu jalan pertama sebelum saya kasih teknis-teknis lainnya. Paham ya kawan-kawan semua? Karena ketika hati kita galau, hati kita stres, hati kita carut-marut, kacau balau, ketika kita diteror terus-menerus oleh para DC pinjol ini, maka kalian tidak akan pernah produktif. Maka pekerjaan kalian tidak akan menghasilkan produktivitas yang bagus. Kalian tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik ketika kalian posisi hati sedang hancur, sedang kacau, sedang takut, sedang kalut, sedang khawatir, seperti dikejar-kejar. Bak layaknya Anda maling, dikejar-kejar oleh aparat yang berwajib. Stres kan? Kalut, ya itulah yang terjadi. Makanya poin utamanya segera dekatkan dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhanmu, dengan Robmu. Insya Allah ketenangan itu akan datang, maka Anda akan menemukan jalan-jalan dan titik-titik tertentu yang membuka jalan yang selama ini menghambat Anda dalam menemukan solusi. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, ini cara kedua, cara yang bisa kalian jalankan agar aman. Setelah tadi kalian minta ampun sama Allah, sama Tuhan, sama Robmu, sekarang kalian mulai jalankan step-stepnya yang harus kalian jalankan. Ingat, ini adalah saran yang insya Allah kalau kalian jalankan, kalian akan bisa menemukan apa itu kata aman. Saya bisa membagikan seperti ini karena saya pernah ada di dalam bagian dari juru tagih dari DC-DC seperti ini. Saya boleh cerita, saya hidup di dunia penagihan dari tahun 90-an. Mungkin diantaranya kalian yang nonton video ini, kalian belum ada ya, atau belum lahir. Saya sudah ada di tahun 98-an. Ketika itu saya turun terjun sebagai DC langsung. Walaupun bukan DC pinjol, karena pinjol baru akhir-akhir ini ya, baru tahun-tahun 2017-an ya, itu baru namanya pinjol-pinjol mulai merebak. Tapi kalau dulu, itu zamannya kami berprofesi sebagai DC, bagaimana caranya untuk mendapatkan tagihan, tidak peduli apa yang harus kami tempuh, mau siang, mau malam, mau subuh sekalipun. Saya membagikan ini karena berangkat dari pengalaman saya sebagai dulunya juru tagih dan puncak karir saya sebagai manajer pinjaman online. Ya, saya membagikan seperti ini tentunya hasil dari riset saya. Hasil dari saya ada di dalamnya sehingga saya bisa melihat helikopter view seperti apa sih. Nasabah diperlakukan seperti apa. Saya mengetahui, makanya saya membagikan dan berani membagikan seperti ini. Caranya, ketika Anda mau aman pikiran, aman hati, dan tenang, jangan pernah sekali-kali Anda merespon semua bentuk WA, SMS, atau telepon dari DC pinjaman online. Ingat, kali lagi saya tegaskan, jangan pernah merespon segala bentuk WA, segala bentuk SMS, segala bentuk telepon dari DC atau juru tagih pinjaman online. Apapun bentuknya, ketika Anda tidak memiliki dana, ketika Anda belum ada incar-incar dana yang akan Anda bayarkan kepada mereka, jangan pernah Anda merespon. Karena ketika Anda merespon, itu adalah titik awal Anda mulai akan diserbu dengan rentetan penagihan. Baik itu via WA, via SMS, via telepon, Anda akan terus silih berganti. DC berputar tugasnya. DC satu tidak berhasil, DC lainnya melakukan penagihan kepada Anda. DC satunya lagi tidak berhasil, akan ada lagi DC lainnya. Terus-menerus, karena Anda masuk dalam daftar orang yang mudah dihubungi, orang yang sangat bisa kooperatif untuk dilakukan penagihan. Banyak hal sebenarnya merupakan kesalahan Anda sendiri. Sebenarnya bukan kesalahan, mungkin lebih tepatnya adalah salah langkah. Salah Anda start dari awal. Jadi, seperti halnya pelari. Ketika pelari itu start dari awalnya, dia udah mempunyai kesalahan, sedikit saja kesalahan. Maka di pertengahan dia berlari, sampai ke ujungnya berlari, dia akan ada masalah. Entah itu mungkin keseleo, karena dia salah posisi pertama kali start jalan. Sama halnya dengan kalian. Posisi gagal bayar, kalian salah awal saja. Ketika kalian pertama kali minjam, lalu Anda gagal bayar pertama kalinya, lalu Anda salah. Pada awal pertama kali gagal bayar, Anda salah merespon segala bentuk WA. Disitulah awal mula. Saya tidak menyalahkan kalian. Kalian mungkin tidak cukup pengetahuan, tidak cukup informasi.
Makanya saya buat video ini agar kalian terbuka wawasannya. Makanya saya bilang, ada 2 jenis bagi DC klasifikasi nasabah, yaitu 1, nasabah yang merespon dan nasabah yang tidak merespon. Nasabah yang merespon inilah yang akan menjadi bulan-bulanan untuk terus dikejar, untuk terus ditagih, untuk terus diteror dan diintimidasi sampai kalian bayar. Tapi nasabah-nasabah yang tidak merespon akan dipisah dengan sendirinya, akan ditaruh di file-file tertentu yang mana nanti akan mereka kerjakan ketika sudah mereka selesai mengerjakan pekerjaan yang mudah. Jadi mereka akan mengerjakan pekerjaan yang mudah terlebih dahulu. Tidak ada kan namanya mengerjakan sesuatu yang sulit dulu? Ada tidak? Kalau ada, kalian mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sulit dulu, lalu yang mudah kalian abaikan, aneh namanya itu. Berarti kalian salah dalam melakukan manajemen suatu pekerjaan. Makanya DC-DC ini menerapkan yang mudah terlebih dahulu dikerjakan, yaitu nasabah yang mudah dihubungi, yang membalas chat. Ketika ditanya, Bapak Ibu, bagaimana ini? Ini sudah hari kesekian, Anda sudah menunggak sekian hari, tapi Anda belum melakukan pembayaran. Silakan, sampai dengan jam 12 kami tunggu. Lalu Anda dengan memelasnya bilang, maaf Bapak, belum ada dana. Maaf Pak, mungkin nanti kalau ada dana, kami akan bayar ya, insya Allah nanti saya ada dana sekitar tanggal sekian. Sekitar, berarti Anda sudah mulai Anda memberikan celah kepada para DC ini untuk terus mengejar Anda. Dengan kalimat-kalimat rentetan, Anda udah masuk jebakan mereka untuk Anda bilang kapan bayar. Karena DC itu cuma satu, ingin Anda bilang kapan tanggalnya, tanggal berapa, itu aja. Makanya Anda akan terus dikejar. Sehebat apapun Anda bisa menghadapi chat demi chat dari DC pinjol ini, sehebat apapun Anda bisa bernegosiasi, Anda tetap akan kalah karena Anda kalah jam terbang dengan mereka. DC jam terbangnya sudah tinggi, bos. DC jam terbangnya sudah menghadapi ribuan, ratusan ribu nasabah. DC menghadapi berbagai karakter nasabah setiap hari. Sementara Anda baru menghadapi DC 1. DC 1, pusing kan? Lihat DC yang ini ngomongnya nyerocos. Lihat DC yang ini, Masya Allah, kalau ngomongnya udah kayak petasan cabe, terocos terus gitu kan. Anda nggak bisa kan, Anda nggak dikasih waktu sedikit pun, Anda nggak dikasih koma, nggak dikasih titik, selesai, udah. Karena saya bilang, dari video-video terdahulu, jangan pernah Anda respon segala bentuk chat. Anda tidak ada dana, dan Anda yakin tidak akan bisa membayar dalam kurun waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini, ya sudah, selesai. Anda blokir saja semua WA atau SMS atau apapun yang masuk. Kalau misalnya WA Anda bisa langsung blokir report, kalau misalnya SMS pun Anda bisa diblokir ya, nomor SMS-nya atau nomor HP-nya. Kalau untuk telepon, Anda bisa memasang aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store seperti Truecaller atau aplikasi apalah ya. Anda bisa memasangnya untuk keamanan diri Anda sendiri. Seperti itu, semudah itu, seperti itu. Apa yang harus Anda bikin stres? Ya, teman-teman, seperti tadi yang saya bilang, bahwa semuanya kembali ke kalian. Kalian mau jalankan, monggo silahkan. Kalian tidak jalankan, oh Pak, saya nggak enak Pak, kalau saya tidak menjawab namanya utang, tetap wajib dibayar, monggo. Betul, namanya utang wajib dibayar. Ini kan bukan persepsi bahwa saya mengajarkan Anda untuk gagal bayar, untuk tidak membayar hutang. Jangan, catat ya. Saya tidak pernah mengajarkan seperti itu, tapi ini berangkat dari teror-teror yang dilakukan oleh para DC, sementara kalian kelimpungan, sementara kalian ketakutan. Saya salah untuk memberikan ilmu, untuk memberikan informasi, membagikan ilmu dan tips dan triknya ketika Anda dalam posisi situasi gagal bayar. Nggak ada salahnya kan? Saya ingin kalian agar dalam situasi seperti ini kalian tetap tenang. Tidak ada korban-korban lainnya yang sampai melakukan aksi nekat, naudzubillah min dzalik ya, sampai terjadi aksi bunuh diri. Itu sungguh tindakan yang menurut saya bodoh. Tindakan yang unfaedah dan tindakan yang memalukan. Itu artinya Anda tidak menyayangi keluarga Anda, tidak menyayangi anak istri Anda, tidak menyayangi orang tua Anda yang sudah melahirkan. Siapa mereka? Mereka yang patut Anda hargai dan patut Anda jaga nama baiknya. Anda melakukan tindakan-tindakan konyol seperti itu berarti Anda benar-benar tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah beri. Masalah itu adalah tempat kalian, wadah kalian untuk kalian ditempa. Dengan masalah-masalah seperti itu, insya Allah kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang unggul, menjadi manusia sejati yang bisa menerima segala macam masalah hidup, lalu mengolahnya dan memberikan output yang baik. Itu yang mau saya bagikan. Ya, teman-teman semua, saya berharap dengan menonton video-video saya seperti ini, kalian naik segera booster mentalnya,
Saya ingin bahwa semua video saya ini menjadikan booster buat mental kalian yang saat ini drop. Sama halnya dengan kemarin terjadi virus corona menerpa Indonesia, seluruh dunia diguncang dengan namanya virus corona. Tapi dengan cara-cara tertentu, para medis melakukan membagikan booster-booster imun untuk menaikkan kembali imunitas tubuh. Mereka ketika di booster imunnya, mereka wajib istirahat kan? Wajib istirahat, menenangkan diri, menenangkan pikiran, agar bekerja. Sama halnya ketika kalian saat ini sedang ditempa masalah gagal bayar, itu pun sama. Anda harus benar-benar rileks, hati, tobat, astagfirullahaladzim. Sebut nama Allah, sebut nama penciptamu, sebut nama Robmu. Itu adalah salah satu kuncian utama yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya Anda menenangkan pikiran, saya udah salah, saya udah hilaf, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Oke, teman-teman, yang merasa bahwa Anda sudah kuat, Anda sudah bisa, dan Anda sudah menang untuk menghadapi para DC pinjol, Anda tulis di kolom komentar bahwa saya bisa, saya bisa, saya bisa. Anda tulis ya di kolom komentar. Saya yakin dengan afirmasi positif seperti ini, mental Anda kembali akan naik. Dan Anda tidak ada lagi rasa keraguan, rasa takut untuk menghadapi seluruh teror DC pinjol ini. Karena dengan menonton seperti ini, insya Allah Anda akan tercerahkan. Dan Anda akan menganggap bahwa masalah seperti ini bukanlah masalah yang benar-benar masalah, tapi hanyalah segelintir masalah yang datang kepada saya, kepada kita, tapi kita bisa memanagenya dengan baik. Ya, sekali lagi saya bilang, abaikan segala bentuk macam WA, macam SMS, ataupun telepon. Karena ketika kalian mengabaikan segala bentuk rentetan teror, penagihan, ancaman, atau apapun, itu tidak akan pernah berdampak apapun kepada kalian. Dampak apa yang akan ditimbulkan? Tidak ada. Dampak hukum, Pak. Saya nanti akan dituduh mengabaikan bentuk-bentuk penagihan. Tidak ada. Tidak ada satupun undang-undang yang menyatakan bahwa Anda mengabaikan bentuk WA, bentuk SMS, atau telepon, Anda akan dihukum. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Bahkan, Anda gagal bayar pun, seperti dalam video saya sebelumnya, bahwa Anda gagal bayar pun Anda dilindungi oleh undang-undang. Oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di Pasal 19 Ayat 2, menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dipidana penjara oleh putusan pengadilan karena Anda tidak menjalankan kewajiban membayar hutang pihutang. Kena kan? Mantap kan? Nah, Anda sekarang apalagi yang Anda takutkan? Nggak ada kan yang mesti ditakutkan, dikhawatirkan. Yang ada sekarang Anda kembali memproses hidup ini lebih baik lagi, istiqomah, tidak terjerumus lagi riba pinjol, dan kembali harmonis dengan keluarga. Sayangi mereka. Kerja keras Anda, nafkah Anda yang sudah Anda bekerja habis-habisan, mati-matian, siang malam Anda bekerja, siang malam Anda berniaga jualan, jangan Anda habiskan hanya membayar pinjol-pinjol, apalagi pinjol ilegal yang bunganya mencekik, yang tenornya hanya 7 hari, ternyata nyatanya jadi 3 hari. Jangan kau habiskan untuk itu. Ya, Anda bisa kan sekarang melakukan apa yang saya sarankan? Tulis di kolom komentar sebanyak mungkin. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Oke, terima kasih teman-teman semua yang saat ini masih belum subscribe channel saya. Bantu saya untuk bisa terus menyemangati kalian dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi di handphone Anda setiap harinya atas video-video terbaru saya. Oke teman-teman, saya selalu mendoakan agar kalian yang saat ini dalam situasi gagal bayar, agar Anda tetap fokus, tetap mendapatkan ketenangan, agar Anda tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Anda diberikan kemudahan dalam segala bentuk aktivitas, baik itu pekerjaan Anda, baik itu usaha Anda yang sedang berniaga. Allah akan berikan kemudahan rezeki, Allah akan mendatangkan pelanggan-pelanggan baru, Allah akan menderaskan aliran rezeki Anda. Insya Allah, Allah akan menepati janjinya kepada hamba-hambanya yang istiqomah, yang benar-benar menjalankan perintahnya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga kalian disehatkan. Untuk para subscriber saya dan penonton setia saya, bagaimana teman-teman? Kalian tentu bisa ya untuk menyelesaikan problematika hidup ini, dan kalian tentu akan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman semua. Saya pamit undur. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.